Seterusnya kita akan bincang tentang mengapa kita perlu khusyuk, apa keutamaan khusyuk. Tak cukup ke kita ada beriman, selesai sudah. Kenapa perlu di-upgrade lagi kita punya iman nih? Kenapa kita perlu mutmain lah, perlu mukhsyik lah, perlu muhtad lah. Pening lah Ustazah, cukup lah la ilaha illallah selesai sudah. Jangan atur hukum Al-Quran. Ya, karena itu saya akan jelaskan di sini mengapa kita perlu khusyuk. Ya, saya tak sebutkan banyak-banyak, saya cukup sebutkan 2 sahaja, semoga boleh motivasi kita. Allah menyebutkan bahwa kekhusyuan itu akan menatijahkan kejayaan dan keberuntungan. Al-falah wal fauz. Siapa yang tak nak jaya di dunia dan akhirat? Di dunia. Siapa yang tak nak jaya di akhirat? Siapa yang tak nak? Siapa yang tak nak jaya di dunia? Siapa yang tak nak beruntung di akhirat? Bagi orang yang memiliki akal yang sehat, yang percaya dengan Al-Quran, yang penting kita percaya tak Quran itu dulu. Kalau kita percaya Quran, kita akan mau menerima fakta-fakta yang didedahkan oleh Al-Quran. Apa faktanya? Faktanya adalah bahwa Allah berfirman dalam Al-Quran surah yang ke-23, ayat yang ke-10 sehingga ayat yang ke-11. Ya. Minta maaf. Ayat yang 1 sehingga ayat yang ke-11. Allah berfirman tentang orang-orang yang beriman. Karena beriman itu tak cukup, perlu adanya pembinaan kekhusyuan. Allah berfirman, qad aflahal mu'minun. Sungguh berjaya orang-orang yang beriman itu. Beriman yang bagaimana? Iman yang di-upgrade melalui ma'rifatullah. Yaitu alladzina hum fi salatihim khashi'un. Ciri orang beriman yang pertama adalah ketika dia sholat. Sholat itu sebagai satu aktiviti yang boleh meluahkan, membuahkan, menerbitkan kekhusyuan. Kan kita bincang hari tadi kan, khusyuk dalam sholat, khusyuk dalam zikir, khusyuk dalam baca Quran. Karena sholat itu adalah zikrullah. Karena sholat itu baca Quran, mesti ada kekhusyuan. Ya. Jadi orang yang khusyuk itu disifati dengan aflah, al-falah, jaya. Nanti pada ayat yang ke-11, ke-10 dan ke-11, ulaika humul warithuna alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Mereka akan mendapatkan surga Firdaus. Adakah sesuatu yang melebihi surga Firdaus yang kita minta? Tidak kan? Kita pun tak pernah meminta menyaksikan wajah Allah. Cuma Allah di akhirat nanti menawarkan. Alam tarda ya fulan, adakah kamu belum reda? Dah reda ya Allah, dekat surga apa yang tak reda? Maka Allah buat lagi lebih reda dengan menyingkap tabir yang menghalang antara Allah dengan hamba-hambanya di surga. Sehingga muncullah ayat wujuhu yauma idzin nadhira ila rabbiha nadhira. Kan? Wajah mereka berseri-seri tatkala menyaksikan wajah Allah yang maha mulia itu. Jadi otomatis kekhusyuan itu bila menatijahkan surga, bermakna khusyuk itu akan menatijahkan ampunan. Ketika Anda khusyuk dalam sholat, ketika Anda khusyuk dalam baca Quran, ketika Anda khusyuk dalam zikrullah, dia menggugurkan dosa. Karena menggugurkan dosa itu dijanjikan keberuntungan namanya surga. Ya, surga tidak akan ditempati apabila kalbu kita tidak dipadamkan dosa-dosanya oleh Allah. Jadi lantaran khusyuk itulah dosa-dosa kita dipadamkan oleh Allah dan surga Firdaus dijanjikan Allah akan kita tempati. Subhanallah. Kemudian yang kedua, khusyuk itu, ya, amalan khusyuk itu yang dibina oleh ma'rifatullah tadi itu ada pengagungan, ada rasa rendah diri yang apabila kita sudah memilikinya sebelum kita sholat, itu memudahkan jalannya sholat. Ya. Jadi mengapa kita perlu khusyuk? Membina kekhusyuan supaya memudahkan sholat.
Saya bagi tahu hukum asal sholat adalah berat, puan-puan. Hukum asal sholat adalah berat. Ini berasaskan firman Allah dalam surah Al-Baqarah surah yang kedua, ayat yang ke-45 sehingga 46. Coba Allah berfirman bagaimana? Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Jadi kalau kita ada masalah kan diminta untuk bersabar dan diminta untuk menegakkan sholat, namun akan terasa berat tatkala sholat itu dibuat oleh orang-orang yang tidak khusyuk. Ya, sholat hanya dijadikan sebagai satu ritual yang apabila selesai sholat dah tenang dah. Ya, macam terasa berat untuk melakukan rukuknya, sujudnya. Ya, karena itu asal hukum sholat adalah berat kecuali orang-orang yang telah wujud pada dirinya itu kekhusyuan lantaran dia telah membinanya sebelum dia melaksanakan aktiviti namanya sholat. Artinya kolbu seseorang sebelum sholat itu sudah dipenuhi oleh pengagungan, apalagi disebutlah Allahu Akbar, lagi mengagungkan, lagilah bertambah khusyuknya itu. Wa yaziduhum khusyu'a. Jadi khusyuk itu boleh bertambah-tambah, perempuan. Bukan khusyuk itu sekali, macam petunjuk juga bertambah-tambah, ya. Karena itu ketika Allah berfirman dalam Al-Qur'an, ya, wa yakhirruna lil adqani yabkun wa yaziduhum khusyu'a. Mereka akhirnya menyungkurkan wajah mereka, sujud dalam keadaan menangis dan kekhusyuan semakin bertambah-tambah. Ya. Itu disebutkan dalam Al-Quran surah apa itu ya? Saya lupa lah surahnya itu. Tapi ada disebutkan tentang kekhusyuan yang bertambah-tambah. Baik, perempuan, tuan-tuan, saya rasa cukup dua ini sahaja untuk membuat kita termotivasi untuk khusyuk. Yang paling utama adalah ketika Allah katakan, takkah kamu mau keberuntungan di surga? Takkah kamu mau kejayaan selama kamu hidup di dunia? Maka disinilah membuat kita teringin untuk merealisasikan kekhusyuan.